Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di turnamen kejuaraan dunia Rapid dan Blitz 2022 yang sekarang memulai sesi Blitznya kawan. Dan saat sedang rekaman ini baru saja selesai babak ketiga. Sampai 3 babak ini kawan, Carlsen masih sempurna permainannya, memetik 3 poin. Begitu juga dengan Hikaru Nakamura bersama pemain-pemain lainnya kawan. Untuk sementara tak perlu saya perjelas soal klasemen sementara ini kawan, karena masih cukup panjang. Para pemain akan memainkan 21 game kawan, dengan sistem Swiss dan kontrol waktunya adalah 3 menit increment 2 detik. Besok saja kita update lagi kawan, di hari pertama siapakah yang unggul di hari pertamanya, dan akan dilanjut besok di hari kedua kawan. Dan untuk kali ini game yang saya pilih ini, saya pilih permainan Magnus Carlsen kawan. Saya tidak banyak mengorek-ngorek game yang lain tadi kawan, belum sempat juga karena begitu banyaknya game kawan, jadi bingung juga. Saya ambil saja permainan Magnus Carlsen, walaupun memang dirasa agak sedikit bosan kalau melihat permainan Magnus Carlsen. Tapi ide-ide permainan langkah-langkah perfect dari Carlsen ini bisa jadi bahan referensi pembelajaran kita kawan. Bagaimana ide-ide Carlsen menemukan langkah-langkah terbaik. Dan ini merupakan game kedua dari Carlsen bertemu dengan Grandmaster asal Rusia Zamsaran kawan. Carlsen pegang putih bermain dengan Nimzo Larsen attack pion B3. Di sini seperti biasa dalam tahap pembukaan, biasanya kalau putih tidak bermain dengan pion pusat, hitam bisa mendahului kawan. Pion D5 variasi klasikal, variasi modern pion E5, variasi Inggris pion C5, atau variasi India kuda F6. Silakan kalian pilih beberapa langkah-langkah ini untuk membuka permainan kalian. Zamsaran memilih variasi Inggris pion C5 agar nanti jelas idenya kuda berkembang ke petak C6. Pion C tidak terblokade oleh langkah kudanya sendiri. Dan pilihan utama saat hitam tidak bermain dengan pion pusatnya kawan, kalian sekarang saatnya bermain dengan pion pusat. Langkah yang paling banyak, engine menyarankan langkah pion E4 atau pion E3, kuda F3 juga bisa jadi pilihan. Carlsen menempatkan gajah Viacentonya terlebih dahulu seperti biasa. Kuda C6 dan sekarang barulah pion E4 karena tidak didahului dengan pion D5 hitam tadi kawan. Pion D6, di sini gajah berkembang ke petak B5, langsung pressure kuda C6. Berharap nanti hitam tidak mempunyai kuda yang berada di outpost yang cukup mengganggu kawan. Blokade oleh gajah di D7, Carlsen melanjutkan pengembangan kuda sayap menteri C3 terlebih dahulu, dan sekarang pion E5. Dengan mendorong 2 petak sekaligus kawan, menciptakan ruang yang bagus bagi kuda putih di petak D4 nanti. Tapi dengan dukungan 2 pionnya ini juga cukup bagus bagi kudanya nanti di petak D4. Tapi perlu diperhatikan juga putih masih mempunyai pion C yang bisa mengganggu kuda nanti di petak D4. Dengan struktur pion semacam ini, kemungkinan gajah ini nanti tidak ditempatkan di diagonal ini kawan. Mungkin opsi yang lain, Viacento kuda berkembang ke petak E7 nanti juga memberikan dukungan bagi pion F5-nya didorong, rokade pendek juga jadi pilihan. Kuda G ke E2, pion G6, dan Carlsen langsung rokade, gajah G7, Carlsen langsung ingin membuka lajur F dengan pion F4. Diterima kawan untuk juga sesegera membuka diagonal gelap bagi gajah Viacentonya di sini, dan di sini Carlsen ambil balik pion F4 dengan kuda, meninggalkan penjagaan petak D4 kawan yang bisa diisi oleh kuda menantang pertukaran gajah terang atau melakukan skak kawan dengan gajah D4. Tapi tidak dengan Zamsaran melanjutkan pengembangan kawan kuda G ke E7. Kalau Stockfish menyarankan melakukan serangan terlebih dahulu kawan, raja bergeser, dan kalian bisa menantang pertukaran perwira sesegera mungkin kawan dengan pion A6, gajah pukul kuda C6 diambil balik oleh gajah terang hitam, dan mempunyai 2 gajah yang cukup bagus di diagonal ini. Tapi memang kalau Stockfish, menurut pandangan Stockfish sih putih posisinya sedikit lebih baik. Di sini putih bisa melanjutkan menteri bergerak ke peta F3, menempati lajur F, dengan dukungan bentengnya juga bisa berbahaya juga bagi putih. Tapi inilah jalur pilihan dari Stockfish kawan. Tapi melanjutkan pengembangan kuda G ke E7, jelas persiapan segera rokade, dan di sini pion D3, lanjut Carlsen, dilanjut rokade oleh Zamsaran,
Menteri bergerak ke petak D2, segera mengeluarkan bentengnya kawan, mungkin di lajur E, menempati dua lajur yang bagus, dan juga mungkin persiapan mengadu gajah gelapnya kawan, kuda manuver menempati pos ini dan bergerak nanti juga ke petak D5, bisa juga. Pion A6, gajah sikat kuda C6 diambil balik oleh gajah. Benteng A E1 oleh Carlsen. Di sini Menteri D7 sama-sama mempersiapkan bentengnya kawan, dan di sini kuda D1 lanjut Carlsen. Membuka tantangan pertukaran gajah gelap langsung dan diterima oleh Zamsaran. Carlsen ambil balik dengan kuda, sekarang pion D5 menantang pertukaran pion dan mempersilahkan putih mempunyai dua lajur semi terbuka, atau di lajur ini terbuka penuh kawan. Di sini Menteri bergeser ke F2, pilihan Carlsen pilihan terbaik kawan. Kalau menerima tantangan ini terlebih dahulu, hitam bisa membalas dengan langkah, diambil balik dengan kuda menantang pertukaran sekali lagi. Kalaupun ditolak, di sini kuda lompat ke petak C4 bisa jadi pilihan. Kalau diterima, bisa diambil balik dengan menteri ataupun dengan gajah kawan. Dengan menteri ini juga cukup menakutkan. Nanti putih akan repot juga menjaga posisi baris pertahanan rajanya kawan. Sementara mungkin bisa mengaktifkan kuda karena baris kedua masih cukup aman. Kembali lagi ke langkah aslinya. Menteri F2 lanjut Carlsen dengan opsi bergerak ke petak H4, manuver kuda ke H3 ke G5 memberikan ancaman skakmat. Menteri incar pion C5 jadi pilihan Carlsen. Terlebih dahulu pion D pukul pion E4, pion D pukul pion E4, dan menteri D4. Dan Carlsen tidak mempunyai kesempatan manuver dengan menterinya atau ambil pion C5 kawan. Karena langkah pertukaran menteri semacam ini sangat sulit untuk dihindari, karena posisi menteri hitam juga incar kuda. Kalian tidak bisa ancam menteri dengan pion, berarti kalian membuat langkah pengorbanan pion di C3. Kalaupun pion C4, ya pertukaran menteri akan didahului oleh hitam kawan. Tapi baik-baik saja posisi putih, tak ada masalah. Carlsen memilih dengan langkah kuda ke D3 mempertahankan kuda B2-nya. Hitam mendahului pertukaran menteri, diambil balik oleh benteng. Sekarang pion B6 menjaga pion C5-nya jelas. Carlsen melangkah kuda C4, benteng A B8 tetap pertahankan pion. Di sini benteng naik ke F6. Diincar oleh Raja G7, dilindungi oleh pion E5, sekarang pion B5, dan di sini kuda ke A5. Petak yang bagus lainnya ke petak D6 kawan. Kalaupun ada pion C4, kuda ini bisa lompat ke petak C5. Memilih lompat ke petak A5 dengan tempo double attack kawan terhadap gajah ini. Dan di sini pion C4 didorong untuk menghindari ancaman kuda. Carlsen memilih menyelamatkan kudanya lompat ke petak B4. Jalur yang lain yang bisa memberikan keuntungan bagi putih adalah kuda sikat gajah C6 terlebih dahulu. Dan ini ya memaksa kuda pukul kuda, diambil balik oleh benteng. Hitam ambil kuda D3, bisa diambil balik oleh pion. Kalau ada benteng D8, bisa dipertahankan dengan benteng E3. Coba lihat, ada dua pion yang cukup bagus di sentral kawan. Hitam juga sudah kehilangan tempo menjaga pion ini. Kalaupun didorong, ya benteng ini siap bergerak kawan. Nanti kemungkinan akan ada tantangan pertukaran benteng. Posisi putih baik-baik saja dengan keunggulan satu pion pusatnya kawan. Carlsen memilih jalur yang lain, menyelamatkan kuda ke B4, ancam gajah, dan di sini gajah mundur ke A8. Kalau tetap mempertahankan pion A6, ya kuda akan sikat gajah dan pion ini akan tetap jatuh kawan. Dan Carlsen nanti akan mempunyai pion bebas yang juga cukup bagus. Unggul satu pion di sisi menteri. Hampir sama keunggulan kalau dihitung dari materi kawan. Gajah A8, kuda ambil pion A6, benteng B bergeser ke D8. Jelas ingin menempati baris kedua, dibiarkan oleh Carlsen. Kuda C7, garbu gajah, garbu pion, dan pion ini patutnya di backup kawan dengan benteng kembali ke lajur B, tapi memilih langsung naik ke petak D2. Diantisipasi Carlsen benteng F2. Terjadi pertukaran benteng di sini kawan. Pion ini patutnya juga di backup atau langsung melakukan pertukaran pion terlebih dahulu, diambil balik, setelah itu benteng B8 kawan. Tapi meninggalkan pionnya melangkah kuda ke F5 dan disikat oleh Carlsen. Pion B5 dengan kuda, pion C pukul pion B3, dan sekarang Carlsen mempunyai dua pion bebas yang saling terkoneksi. Apa artinya seperti ini kawan? Artinya sudah sangat memungkinkan bagi lawan untuk resign. Benteng D8, di sini kuda mundur ke C4,
Dan di sini gajah C6, kuda B ke D6. Membuat tantangan pertukaran kuda kawan. Dan tantangan ditolak, kuda ke D4. Persiapan ambil pion, diantisipasi oleh Carlsen benteng D1. Tidak berani ambil pion, melangkah kuda mundur ke E6. Kalau ambil pion ini sekarang, jelas ancamannya adalah discover kawan. Benteng ini jatuh nantinya, putih akan lebih cepat menang. Kuda mundur ke E6. Sekarang pion B4 mulai didorong, benteng B8. Dan pion terus didorong kawan, ditawarkan. Kalau disikat oleh benteng dia akan rugi, jelas kualitas. Kalau disikat oleh gajah, benteng siap mengepin gajah kawan. Ini cukup merepotkan juga, putih tetap akan menang. Gajah mundur ke A8, benteng A1. Di sini gajah D5, kuda E3 berbalik ancam gajah. Gajah mundur lagi ke A8, benteng A7. Jelas dukungan bagi pionnya terus kawan, ataupun incar peta F7. Kuda mundur ke D8 dan pion C4 ini sudah membuat Zamzahran menyerah di langkah ke-39. Menunggu sampai pionnya maju semua baru menyerah kawan. Dari tadi tidak mau menyerah. Kalau sudah tahu lawannya Magnus ya tidak usah buang-buang waktu. Kalau sudah kalah materi, sudah ada pion bebas dari Magnus Carlsen, jangan coba-coba untuk melanjutkan permainan. Itulah kawan, satu game dari Magnus Carlsen di babak kedua di permainan Blitz hari pertamanya. Oke, besok pagi kita akan update hasil-hasil klasemen kawan. Untuk sementara ini dulu dari Magnus Carlsen. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.